sendiri. Ada yang degil tak mau keluar, kadang ditepuk begini pun tak mau keluar, kadang mau muntah. Ya terkadang saya sendiri ini sebetulnya kasihan ya, misalnya kadang-kadang yang degil ini di sini dia ini naik turun. Untuk kita rasa keyakinan kita kepada Allah adalah hati kita, rasa kita. Gitu. Misalnya Anda wirid ya dalam keadaan begini, lepas itu ini diginikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan Anda selalu diberkahi rahmat iman, Islam dan ihsan ya. Dan kali ini kami tetap ya, ini video yang keempat yang kami buat pada waktu yang sama, pada hari yang sama ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, dan kami nanti mungkin agak sibuk dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang terdekat ya. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada, kami menjawab pertanyaan yang kedua kalinya. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana Pak membedakan antara penyakit medis dan non medis. Nah, ini kami akan memberitahu ya di sini. Sebelumnya Anda harus melihat konten kami sebelumnya, yaitu cara mengaktifkan tenaga dalam ke tangan. Ya, ada lagi sebetulnya untuk memudahkan ya, mengaktifkan tenaga dalam ke tangan ini ada yang mudah. Kami belum memberikan konten ya, kami belum memberikan konten. Sebetulnya ini deria tangan kita ini boleh dilatih dengan dzikir sir, dengan rasa dan rasa keyakinan kita ini akan boleh mendeteksi ya, deria mendeteksi suatu getaran aura negatif dan aura positif kan gitu. Bagaimana caranya? Ini ada suatu kawan kami juga, konten kreator kami, kawan kami yang saya hormati, kami tidak akan sebut, dan kami akan memberi jawaban ya. Ini yang kita sering kita lihat ya, bagaimana ini kok ini medis, membedakan medis dan non medis. Kalau sesudah diruqyah ya, diruqyah, sebelum diruqyah, kalau orang itu terkena jin ya, dia ini kadang melawan, tetapi kalau di akhirnya dia akan tumbang. Tetapi ada juga orang yang diruqyah ini jinnya ini juga licik. Nah, licik maksudnya ini sangat, dia akan sembunyi dan menekan orangnya itu untuk diam. Nah, itu dia akan diam, Anda bacakan ayat apapun akan diam. Ya namanya juga jin, dia lebih tua daripada kita itu, tetapi manusia ini adalah makhluk yang sempurna kan, juga makhluk yang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ada jin, kita ini akan lekat gini, lekat ataupun dalam jarak 30 cm di gini, kita baca terus. Nah, kita tekan dia. Kalau memang di dalam badan kita ini ada jin, dia akan ada tekanan ya, melawan ya, dia ini makhluk juga melawan, jadi kita terasa ya. Nah, kita terasa. Lepas itu, nah ini kita boleh menyimpulkan di situ ada aura negatif atau jin. Apa pernah Pak ada, misalnya ada pertanyaan, kalau di ruqyah itu ada yang melawan, ada loh, kami diterangkan ya, sebetulnya kalau kita meruqyah ini sebetulnya bukan sepele ya, kita ini sebetulnya perang, saudara mendusri, perang. Kita mengobat orang ini perang ya, kita mengobat orang ini sebetulnya perang. Nah itu
juga pernah juga ya, kadang pun bau yang begitu menohok betul-betul, baunya ini dari mulutnya orang yang diruqyah ini. Karena kalau kita ini seorang yang profesional, kita pakai masker. Tak ada corona, saya kalau dulu tetap pakai masker kalau mengobat orang dan pakai sarung tangan. Karena jika aura negatif ini keluar, dia akan bau sangat. Ya, kita boleh menyimpulkan ini aura negatif dari non medis. Nah, untuk membedakan apa ini penyakit medis, apabila penyakit medis ini sebelum diruqyah ini juga dia getar, tapi tempatnya sama. Misalnya kayak sini kanker payudara, kena ruqyah dia akan getar ya, menembus misteri. Dia akan getar dan panas gitu. Ini dia tak akan berpindah. Kalau non medis dia akan lari. Dia akan lari di sendi-sendi ini. Kalau Anda melihat dalam konten saya mengobat orang, kenapa saya dia lari ya, menteri, dia akan lari ke sini, kadang tengkuk ke sini, dia akan lari di step-step gitu. Nah, itu untuk membedakan penyakit itu medis dan non medis gitu. Jadi saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, kami bukan berniat merendahkan ustadz-ustadz. Bagus semua ustadz-ustadz di luaran sana, itu semua bagus ya, semua bagus itu. Kami tidak merendahkan siapa-siapa ya, kami minta maaf ya, ini pengetahuan kami dengan guru-guru kami belajar inilah. Kalau Anda melihat konten saya untuk menarik gitu, yaitu masalahnya ada jin itu yang diruqyah ini keluar sendiri. Ada yang degil tak mau keluar, kadang ditepuk-tepuk begini pun tak mau keluar, kadang mau muntah. Ya terkadang saya sendiri ini sebetulnya kasihan ya, misalnya kadang-kadang yang degil ini di sini, dia ini naik turun. Ya, naik turun. Ya, salah satu kawan saya, kalau kawan saya ini langsung dibuka, langsung ini tangan ini masuk gitu, lepas itu dia akan muntah gitu. Kalau kawan saya gitu. Tapi kadang saya ini kasihan untuk melakukan begitu ya, itu saya kasihan. Jadi saya kadang-kadang saya totok ya, sebelum itu saya turunkan, saya totok, saya ke sini gitu. Jadi saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada ya, untuk membedakan itu ya, untuk membedakan itu. Deria tangan kita ini boleh dilatih, deria tangan kita ini dengan rasa ya, macam kalau kita makan, untuk merasa makanan lidah kita, untuk kita rasa keyakinan kita kepada Allah adalah hati kita, rasa kita. Gitu. Misalnya Anda wirid ya dalam keadaan begini, lepas itu ini diginikan. Misalnya wiridnya subhanallah, tahan napas 8 detik dilepas. Ini lama-lama ada serupa ada angin akan berbenturan ya. Lama-lama, karena badan kita ini anasirnya ada 4 anasir yang kami terangkan itu yang meliputi dalam badan kita kan gitu. Ini sebetulnya pahaman ini next sampai sini, ini karena ini nanti pembahasannya terlalu dalam, bukan di forum begini ya pembahasan ya begitu. Kami membahas secara dasar ya, itu untuk membedakan itu. Tetapi yang untuk secara mendalam kami memang tidak unggah ya, tidak akan mengunggah, karena nanti orang awam akan menjadikan tak mampu menelaah dalam pikiran ini. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, jangan lupa kita sebagai manusia, sebagai umat Islam untuk sholat ya, untuk sholat, karena sholat itu adalah tiang agama, dan penajamnya segala sesuatu dalam setiap thariqah itu adalah sholat dan melakukan syariah-syariah yang lain. Dan inilah jawaban kami untuk membedakan penyakit itu medis dan non medis. Segala pertanyaan kami jawab di kolom komentar, dan kami berbuka hati untuk mengoreksi kami.
Saudaraku dimanapun Anda berada, apabila ada kesalahan baik apapun, ucapan ataupun apapun dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.